Udah pasti awalnya orang tua dan kakak-kakak saya, mereka seneng main tenis. Mereka yang mulai lebih awal dilatih oleh orang tua saya. Begitu saya ngeliat, mungkin saya masih kecil kan, waktu itu umur masih 4 tahun, saya ngambilin bola aja. Lalu saya sambil pegang-pegang raket dulu kan berat, raket dulu masih kayu. Pas pada saat saya usia kurang lebih mungkin menjelang 7 tahun, lama-lama ayah saya pas pulang kok denger orang mukul di tembok. Karena terus terang lapangan itu saya keluar pintu belakang lapangan tenis. Siapa itu? Dia bilang, "Oh, itu anak kamu Yayu." Itu lama-lama loh, kaget bahwa saya dari situ dilihat, nah, kok kayaknya potensinya besar nih di situ. Itu awal mulanya. Orang mengatakan kehilangan masa muda, masa remaja lah gitu. Saya bisa mempergunakan masa muda saya dengan baik. Jadi saya walaupun jauh dari orang tua, tapi kami bisa coba memanage, mengelola. Saya dari usia 14 tahun mungkin dikatakan saya udah bisa cari uang sendiri. Saya juga merasa jadi ada rasa tanggung jawab bicara lebih jauh untuk di pertenisan itu sendiri. Saya dulu pernah mengalami dilema waktu saya pendidikan, saya harus meninggalkan bangku kuliah karena tenis. Karena saya terjun di profesional. Saya terjun di profesional itu, saya harus memanage sendiri, saya membiayai diri saya sendiri, saya meng-hire dari pelatih, trainer, sampai kita ngambil agent, ya, manajemen. Itu saya yang memutuskan sendiri setelah itu. Nah, itu makanya saya mendapatkan semuanya dari sisi manajerialnya, dari sisi knowledge, dari sisi pelatih. Semua saya dapatkan dari tenis. Jadi gini, kalau kita di olahraga, di luar kita berkawan, di dalam lapangan kita musuh. Tapi bukan berarti menjadikan kita kehilangan jiwa sportivitas kita. Justru di situ kita mendapatkan jiwa sportivitas kita, kita saling respect to others. Jadi memang kadang-kadang saya ini kalau sama temen terlalu, gak tahu, ada yang bilang saya terlalu baik. Jadi kadang-kadang pun di dalam lapangan pun antara awal tuh tega nggak tega lawan diri saya sendiri untuk hey, oke, dia teman kamu, tapi saat ini di dalam lapangan dia musuh kamu. Nah, ini yang saya sedikit kontra, kadang-kadang tega atau enggak untuk ngalahin dia. Sedikit dilema soal itu, tapi begitu saya udah terjun di profesional, ya udah, profesional, this is how we make a living, saya pikir gitu kan. Jadi otomatis kalau kamu nggak tega lawan temen, ya ngapain kamu terjun di profesional, kan gitu loh. Saya kan ingin gimana caranya tenis ini digemari lagi. Gimana caranya tenis massal lagi. Prestasi itu nanti ada bagiannya binpress. Tapi ini kita masalkan dulu lagi nih tenis. Ya, alhamdulillah sekarang tenis hype lagi. Itu awalnya sebenarnya saya mengapresiasi teman-teman dari para seleb ini. Mereka turut berperan untuk mempopulerkan tenis kembali. Yang akhirnya cabang-cabang olahraga jealous. Akhirnya saya keluarin juga slogannya kan. Tennis for fun, tennis for everyone. Itu ya slogan saya sekarang. Skala prioritas saya saat ini, saya sebagai seorang ibu, saya sudah membesarkan anak saya, memang pendidikannya harus selesai di S1. Jadi saya juga coba indikan untuk supaya melanjutkan di S2-nya. Di luar itu, saya masih merasa saya produktif. Bukan berarti selesai di tenis, saya nggak bisa melanjutkan karir di bidang. Jadi saya merasa masih produktif. Apa yang bisa saya lakukan buat masyarakat? Nah, sekarang saya masih ingin mendedikasikan kinerja saya ataupun apa yang bisa saya perjuangkan buat masyarakat secara keseluruhan. Dari teman-teman maupun nasabah BTN Prioritas, saya yakin bisa ada yang dilakukan. Kita ada program-programnya, ada 2 basic yang harus dilalui. Tapi kalau namanya ortodidak, mungkin bisa katakanlah 1 period. Dan itu nggak banyak kok, nggak banyak. Hanya harus feel dulu, seneng menggeluti tenis apa enggak, atau seneng hanya saya ingin main tenis just for fun. Nah, jadi itu yang saya bilang, nanti dia benar-benar hanya untuk for fun atau nanti benar-benar yang kan ada yang penasaran tuh, enggak, saya pengen punya ya, saya pengen harus bisa, harus sampai di mana, itu ada fasenya.